biasa. Eh, ini maaf, karena hari ini saya kebetulan online juri coding, maka untuk kelas ya Axio saya nggak bisa ngajar tadi, makanya dialihkan ke malam. Kemudian ya 4C itu kan hari Senin libur. Nah, karena kita masih ada 2 kali pertemuan ya, 2 materi yang akan saya sampaikan, jadi kita kumpul hari ini. Oke, ini sambil saya izinkan dulu ya Pak Pakih ya. Nah, eh, kita akan bahas yang namanya pipe coding ya. Ini materi akan saya kasihkan ke kalian nantinya. Kemudian nanti juga akan saya praktekkan seperti apa pipe codingnya. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Pak. Oke, siap. Kedengaran Pak. Oke. Nah, eh ada yang pernah nyoba pipe coding? Mungkin yang kelas kemarin waktu pemprogram kemarin itu apa ya? Kelas itu pemrograman NAP ke saya ya? Atau IoT kemarin ya? Apa saya sudah tentang pipe coding? Kemarin itu kalau nggak salah IoT. Ya. Nah, untuk pipe coding ya, ini sekarang zamannya AI, itu ini sudah lumrah ya. Tadi jadi pipe coding nanti agendanya adalah pertama kita apa itu coding ya, kemudian apa itu pipe coding, kemudian nanti saya akan coba kenalkan MCP, kemudian integrasi GitHub Copilot ya dengan VS Code, dan juga nanti pakai ID-nya juga anti graffiti ya. Nanti baru coding playground. Kita akan nyoba bagaimana bikin sistem informasi dengan pipe coding. Oke. Nah, apa itu coding ya? Coding adalah proses menerjemahkan logika atau ide menjadi instruksi yang bisa dimengerti oleh komputer. Nah, karena ini PBL ya, PBL saya tidak perlu lagi menjelaskan apa itu front end ya. Kan kalian sudah memiliki masing-masing perannya, role di project based learningnya. Kemudian kalau di sini berarti kita bicara siakat ya, kelas 4C sama 4E ini siakat. Nanti kita akan bahas seperti apa siakat ya. Saya kemarin bikin aplikasi siakat pakai pipe coding, kebetulan untuk Politeknik Kota Baru ya. Kalau Politeknik Kota Baru itu ini lagi proses ya, kemarin sudah saya sudah membikinkan untuk Kota Baru itu udah beberapa tahun ini, tapi masih pakai framework CodeIgniter ya, dan itu sudah sekitar 8 tahunan ya aplikasi itu saya bikin. Nah, sekarang rencananya mau upgrade ke Laravel. Nah, saya sudah punya polanya, tinggal kita kembangkan. Nah, jadi ini front end, back end, infra sama data engineering. Kemudian kan ada yang menjadi project manager, ada UI UX designer. Ya, itu sudah dibagikan di PBL ya. Nah, ini perannya sudah kalian masing-masing. Kemudian ini sebenarnya kenapa pipe coding itu di pertemuan 15 dan 16 ya, karena nanti kalian sudah punya dasarnya dulu ya sebelum nanti kita nge-pipe coding. Nah, dulu sebagian besar kerjaan itu manual oleh spesialis tertentu ya. Tadi spesialis ada yang front end, ada back end, ada infra, dan ada project manager ya. Nah, jadi
Satu aplikasi bisa dikerjakan oleh beberapa role ya, yang berbeda. Nah, biasanya tahapannya lumayan kompleks. Yang pertama adalah pahami masalah ya, pahami masalah. Jadi sebelum kita nulis kode, programmer harus tahu dulu apa yang mau diselesaikan. Nah, saya dapat project juga di apa namanya di bulan ini ya, kemarin sudah dipanggil oleh klien salah satu perguruan tinggi itu membuat sistem informasi pengajuan proposal ya, pengajuan proposal kegiatan untuk ormawa dan himpunan mahasiswa ya. Nanti dia akan berjenjang ya, berjenjang. Ini saya lagi nyoba nulis apa namanya alurnya dulu ya. Nah, kemarin sudah ketemu dengan klien, saya sudah bisa memberi gambaran seperti apa aplikasi yang akan dibikin. Nah, ini pahami dulu masalahnya, kira-kira mereka pengennya apa. Nah, jadi kalau misalnya di sini kalau dicontoh tadi saya ingin membuat program yang bisa menghitung rata-rata siswa ya, nilai siswa. Nah, langkah berikutnya kalau sudah pahami masalah, biasanya kita nulis kode ya. Kita nulis kode pakai bahasa apapun ya. Jadi sebenarnya klien itu selama pengalaman saya menjadi programmer 20 tahun lebih, itu yang penting adalah masalahnya dia solve apa namanya masalah itu bisa diselesaikan gitu ya. Dia tidak peduli dengan kira-kira mau pakai teknologi apa, bahasa pemrograman apa ya. Nah, biasanya kita menyesuaikan dengan keahlian yang kita miliki. Ini nulis kode ya. Jadi nanti nulis kode, kemudian setelah nulis kode melakukan debugging and testing. Jadi nanti setelah kode itu nanti akan dilakukan pengecekan error. Makanya biasanya itu kalian ada yang namanya tester ya, tester nih. Kalau di PBL ya ada tester. Jadi dia mentes kira-kira nih aplikasi ini udah jalan belum gitu ya. Nanti saya akan coba apa namanya jalankan aplikasi yang dibikin selama 2 hari ya. Dari nol. Aplikasinya itu berbasis web, kemudian ada API-nya, kemudian ada Plutternya. Nah, nanti Plutter itu yang nanti akan digunakan untuk login ya. Nah, kemudian ini tradisional dulu ya. Kemudian ada yang namanya optimize. Optimize ini setelah kode berjalan biasanya programmer itu akan melakukan perbaikan struktur yang lebih efisien ya, atau clean code lah kalau dibilang di programmer namanya clean code ya. Nah, agar nanti bisa dibaca, bisa dipahami oleh programmer lain ya, kemudian nantinya setelah selesai baru di deploy itu adalah kita unggah program biar nanti program aplikasi yang kita bikin itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, bisa pakai Docker, bisa nanti lewat GitHub, pakai CI/CD ya. Kemudian karena nanti di website itu sudah ada fasilitas untuk connect ke GitHub ya. Nanti kita ngoding aja, kemudian kita push ke GitHub. Setelah itu nanti biar hosting atau server kita ngambil data dari GitHub. Nah, kemudian database-nya kita pakai MySQL. Nah, ini proses coding tradisional. Nah, sekarang kalau pipe coding prosesnya adalah kita akan membuat program menggunakan sehari-hari dengan instruksi kepada AI. Jadi kita menggunakan bahasa yang kita mengerti untuk memberikan instruksinya itu ke AI. Nah, sama ini adalah pahami masalah dulu ya. Karena sesuatu itu akan dimulai dari kita memahami masalahnya dulu. Ini sama
Nah, yang membedakan adalah elaborasi. Elaborasi ini adalah kita membuat prompt dan menceritakan mengenai apa yang ingin kita buat. Jadi kita bikin prompt, kemudian kita bikin alurnya kira-kira apa gitu ya. Contoh tadi ya, kita ingin membuat program yang bisa menghitung nilai siswa. Kita ceritakan, bikinkan promptnya kepada AI. Kemudian di AI dia akan nulis kode ya, nulis kode, bukan kita yang nulis kode tapi AI yang nulis kode. Jadi setelah program menjelaskan program buat, maka ia akan melakukan eksekusi permintaan kita ya. Namun kita tidak bisa berharap AI itu 100% ya. Kenapa? Jadi seringkali error itu terjadi ya. Pada saat kita ngeklik menunya kok nggak mau. Nah, itu kita biasanya tidak 100% AI itu jalan. Nah, kita harus punya pengetahuan itu agar nanti kita bisa memerintahkan AI untuk memperbaikinya, atau misalnya kita punya dasar untuk bisa memperbaiki error tersebut ya. Karena bisa jadi AI-nya itu bukan memperbaiki masalah tapi nambah masalah ya. Nah, kemudian sama kalau udah jadi baru di deploy ya, sama ya. Nah, kalau AI gagal paham nih, yang tadi saya bilang tadi halu, biasanya apa? Biasanya promptnya kurang kontekstual ya. Nah, jadi kita menceritakan di prompt, menceritakan alur kita itu, AI tidak bisa membaca pikiran kita ya, karena kita itu alurnya misalnya kita kurang dalam menulis beberapa alur yang tidak dipahami oleh AI. Kenapa? Karena kita yang nulis, sedangkan kita biasanya ada di pikiran ya. Artinya gini, kalau saya biasanya dengan klien itu bisa, ini kan di PBL kan kalau dulu ada yang tim yang nantinya negosiasi klien. Nah, tapi karena sekarang PBL itu tidak lagi negosiasikan, aplikasi yang dibikin sudah kita tentukan. Nah, kalau dulu di beberapa tahun yang lalu ada tim negosiasi ya. Jadi biasanya dia mengumpulkan wawancara ke klien bagaimana aplikasi ingin diterapkan, goalnya apa, tujuannya apa, alurnya seperti apa ya. Nah, itu ditulis ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan detail dari apa yang kita mau. Nah, itu nanti kita tulis di prompt. Kemudian yang kedua adalah AI tidak tahu isi foldermu. Artinya kenapa? Jadi jadi kita kalau mau bikin program, kita bikin satu folder. Nah, di folder itu nanti agent akan membaca folder itu. Jadi kalau saya biasanya dalam satu folder itu ada Laravel sama Flutternya, sehingga nanti dia nggak kemana-mana bacanya. Jadi saya tahu isi foldernya. Oh, ternyata kalau aplikasi mobile itu dibikin di folder ini, aplikasi backend ada di folder ini. Kemudian kalau misalnya kita mau ada web service-nya ada di folder mana ya. Kalau misalnya itu ada pisah-pisah ya. Pisah-pisahnya ada backend, ada front end, ada mobile. Nah, jadi AI harus tahu isi foldermu. Kemudian gini, kesesuaian versi. Jadi gini, kalau kita membuat aplikasi itu kita tentukan dulu teks-teksnya kita apa. Misalnya kita jelaskan ke AI, kita pakai Laravel 13 misalnya. Ya, itu kita jelaskan. Tapi kalau misalnya kita menjelaskan pakai Laravel saja, AI itu akan halu. AI itu akan bingung nih. Bingung kenapa? Jadi kan antar level itu biasanya ada perintah-perintah yang tidak jalan lagi di versi Laravel. Kita bicara Laravel dulu ya, Laravel yang sebelumnya. Nah, kita terangkan dulu. Atau misalnya tadi kalau pakai filament, nah AI ini
biasanya kan dia kan belajar juga nih, belajar juga artinya kalau kalau filamen versi 3 sama versi 4 dan 5 akan beda ya. Nah, karena orang sudah banyak membuat aplikasi pakai filamen 3, maka si AI ini dia sudah merangkum ada basis datanya bahwa ini adalah untuk filamen 3. Kemarin waktu filamen 4 baru launching, kita selalu menyuruh AI nih, ayo belajar, belajar karena struktur foldernya filamen 3 sama filamen 4 jauh beda ya. Jauh beda. Nah, kita bikin training dulu dengan AI sehingga nanti AI itu bisa membaca template kita. Nah, kalau sekarang saya sudah punya template, nanti beberapa aplikasi udah menyesuaikan template itu. Ya. Nah, makanya harus kita jelaskan dulu versinya dengan AI. Jadi nanti AI akan mencari pengetahuannya. Kemudian AI tidak mengerti maksudmu. Jadi AI itu ambigu prompt. Jadi terkadang kita tidak mau mengganti prompt dan selalu berekspektasi tinggi kepada AI. Itu kenapa kalau AI itu gagal paham dengan aplikasi yang mau kita bikin. Kemudian ada yang namanya MCP, ini kita nanti habis ini kita praktek ya. Teori dulu. Karena ini harus tahu dulu pemahamannya. Jadi ada yang namanya MCP, model konteks protokol. Jadi ibaratnya adalah ini bahasa universal atau misalnya USB lah. Jadi MCP ini adalah standar komunikasi terbuka yang menghubungkan AI dengan dunia nyata project kalian. Nah, tujuannya biar nanti AI itu bisa baca isi projectnya, file, folder, skema, dokumentasi dan lain-lain. Kemudian biar AI bisa pakai tools dan komen langsung dari dalam project. Kemudian yang ketiga adalah membuat project jadi konsisten atau kontekstual. Itu tujuan dari MCP. Nah, pertama tadi adalah dia bisa membaca isi project. Jadi kalau di isi apa namanya, isi dari project ya, dia akan bisa membaca datanya ini bisa dibaca oleh si agent. Nanti kita sambil praktek ya. Kemudian nanti biar si AI bisa pakai tool atau komen yang langsung dari project. Jadi kita ibaratnya dibikinkan terminalnya sama agent dari AI. Masih sama. Nah, kemudian yang tiga adalah membuat project jadi konsisten dan kontekstual. Artinya nanti lama kelamaan AI ini tahu template dari kita ya. Kalau kita sering berhubungan dengan AI, nanti kita udah punya template yang nantinya tidak perlu lagi kita ngulang-ngulang ke AI. Jadi misalnya tadi nambah fitur ya, tambah fitur user pakai oleh si AI, bisa dia langsung membuat think dan analisis ya dengan sesuai dengan MCP yang sudah kita punya. Nah, nanti kita akan pakai Visual Studio Code ya. Kemudian ada anti gravity, GitHub Copilot CLI dan MCP. Ini toolsnya nantinya. Nah, ini biasanya kalau saya ketemu klien atau nggak ketemu klien sih, WA dulu lah, WA dulu kira-kira dia mau bikin apa sih. Nah, biasanya kita bikin apa namanya, modulnya apa aja gitu ya, pengen alurnya seperti apa. Nah, dia cerita dulu ya. Nah, jadi nanti kita akan ada bukan 2 hari ya, tapi 2 kali pertemuannya. Kita akan hari ini kita akan bikin backendnya dulu, kemudian baru nanti di minggu depan kita akan bikin pakai untuk Flutter-nya. Flutter jadi nah, pipe codingnya kalau ditanya saya seorang programmer, tech-stacknya apa? Tech-stack anti gravity atau Visual Code Studio, padahal sebenarnya tech-stack itu bukan seperti itu ya.
Nah, pipe coding ini menurut Andres Karpathy ya. Ini orang yang sering bekerja dengan AI. Dia kerjanya dulu pertama itu di OpenAI, sekarang sepertinya udah pindah ke Tesla ya. Ya. Jadi developer itu sangat mengandalkan AI untuk menulis sintak ya. Jadi developer kayak kita ya, programmer itu sangat mengandalkan AI untuk menulis sintak. Sedangkan human atau manusia seperti kita memiliki peran sebagai sutradara atau reviewer. Jadi kita itu nantinya sebagai sutradara ya, sutradara atau reviewer aja. Yang nulis codingnya adalah AI. Kalau setahunan ini saya seperti itu ya. Kalau dulu memang saya terjun langsung ngoding ya, ngoding. Kalau sekarang asistennya sudah ada, asistennya ya AI tadi ya. Jadi developer sangat mengandalkan AI. Sekarang kalau tidak ada AI bingung nih ya. Itu yang terjadi dalam setahun 2 tahun ini ya. Dibandingkan kalau dulu kita masih ingat kalau kalian kan udah semester 4 mungkin senior-senior kalian ada yang mengenal yang namanya Stack Overflow gitu ya. Sebelum ada AI ya. Nah, Stack Overflow itu nanti referensi kita programmer ke sana. Kalau ada error pasti di sana ada gitu ya. Kalau sekarang kan pengetahuannya sudah ada di AI. Nah, ID-nya apa? ID-nya biasanya ini gambar GitHub Copilot, ada anti graffiti, ada kursor, ada Claude ya. Nah, jadi kita nanti sebagai sutradara nanti akan saya jelaskan seperti apa sutradara ya. Nah, pipe coding itu ada dua aliran. Aliran dari pipe coding. Yang pertama pure pipe coding, murni ya pipe coding. Kemudian ada lagi adalah responsible AI assistant development. Jadi nanti ada programmer yang menganggap AI itu hanya sebagai asisten, tapi asisten yang bertanggung jawab gitu ya. Artinya kita yang nanti akan mengendalikan AI ya. Nah, pipe coding ya. Pipe codingnya pure pipe coding itu adalah developer atau pengguna yang 100% percaya dengan AI yang dihasilkan oleh AI. Nah, biasanya pure pipe coding ini cocok kalau goal atau tujuannya proyeknya jadi dalam hitungan jam, atau biasa disebut dengan Stowaway Weekend Project, atau kita biasa dikenal dengan namanya sistem SKS, sistem kebut semalam gitu ya. Artinya apa? Nanti AI disuruh kita bikin wawancara dengan AI ya. Jadi ini wawancara dengan AI, kemudian nanti AI yang mendikte kita gitu ya, bukan kita yang mendikte AI. Karena tadi AI itu punya keterbatasan dengan token. Akhirnya karena kita itu mau ngerjakan cepat, jadi pertama cek GPT gitu ya. Habis tokennya pindah lagi ke Gemini. Habis Gemini pindah lagi ke Claude. Habis itu dan lain-lain gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti aplikasinya bisa kalau mereka itu disuruh ngoding semakin halu ya, semakin kita tidak terarah. Nah, kita karena ini bukan kita sebagai sutradara tapi AI yang sebagai sutradara ya. Ini terjadi kalau misalnya tadi kita dikasih deadline seminggu, 6 hari kerja, oh santai aja nih, bisa nih gitu ya. Hari terakhir udah mulai panik ya. Udah mulai panik nih, tugas kok nggak selesai nih, kira-kira gimana, udah panik. Nah, kemudian karena besok paginya mau dikumpul, akhirnya begadang. Nah, begadang menyelesaikan tugas ya. Ternyata tugas itu dikumpulkan di jam 12 malam tadi. Nah, akhirnya sia-sia gitu ya. Akhirnya biasanya WA saya, Pak, saya telat ngumpul tugas, tolong dibukain gitu ya.
tapi memang hasilnya juga tidak maksimal gitu ya. Nah, sebaiknya tugas itu diberikan, strategi diberikan, dikerjakan dulu, nah yang lain nggak santai, itu harusnya seperti itu gitu ya. Tapi orang menerapkan ilmu SKS tadi, sistem kampus malam. Nah, kemudian aliran yang kedua ya adalah kalau kita sebelumnya adalah benar-benar percaya dengan hasil AI. Nah, keadaan ini yang ini lebih profesional. Kenapa? Karena kita atau developer menganggap AI itu sebagai partner kolaborasi. Kita sebagai partner kolaborasi, atau bahkan kita bisa menganggap AI itu adalah asisten kita yang nantinya kita akan nge-lead atau memandu AI. Kita memandu AI nih. Kemudian suruh AI ngerjakan aplikasi yang mau kita bangun. Kemudian kalau udah selesai, kita review hasilnya. Kita review, kita coba. Saya biasa gitu ya, saya coba dulu menunya ini ya, udah benar belum, ada error nggak gitu ya, hasilnya gitu ya. Kemudian baru kita generate AI lagi, kalau ada error kita tes, nah sampai dengan kodenya berhasil. Dan kita dengan begitu kita juga akan memahami kode hasil generate dari AI. Kalau misalnya terjadi apa-apa, kita sudah tahu, bisa menjelaskan. Misalnya kita mau merubah merubah gambar atau warna dari tulisan. Nah, kita sudah tahu kalau tulisan itu nanti codingnya ada di mana. Kalau di Laravel itu nanti di mana? Oh, di resource view gitu ya, untuk merubah. Nah, seringkali bagi yang tadi pure type coding, dia nggak tahu di mana letaknya, sehingga pada saat dites itu dia buka macam-macam ya, buka model, bisa buka controller, padahal nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungan dengan tampilan misalnya. Nah, sehingga ini akhirnya nanti kalau misalnya kita mau bikin aplikasi itu menambah fitur misalnya tadi kan sistem informasi akademik gitu ya, ada lagi tambahan fitur baru. Nah, kita udah bisa tahu, kita bisa menyuruh di bagian mana ini akan dirubah. Sehingga apa? Kenapa harus profesional? Karena developer punya kepemilikan atau pemahaman kode penuh atas kode yang digenerate oleh AI. Nah, ini biasanya yang di profesional, artinya di perusahaan aplikasi itu diterapkan. Jadi gini, kita itu kalau bekerja di software house atau ngoding gitu ya, atau misal klien kita minta bikinkan aplikasi, nah, biasanya kalau tambah fitur dia akan kembali lagi ke kita gitu ya. Oh, tambahkan fitur misalnya di SIP itu laporan report tentang apa gitu ya. Nah, itu biasanya mereka akan balik lagi. Kemudian di profesional itu kalau kalian hanya jadi programmer tanpa dengan AI, itu jauh lebih baik kalau misalnya programmer itu bisa dengan AI gitu ya, karena pasti akan mempercepat hasil dari kerjaan kita dibandingkan orang yang tidak mau berhubungan dengan AI. Nah, gini, kenapa kita harus paham sintak yang digenerate oleh AI ya? Karena AI itu bisa dikatakan tidak 100% bekerja. Ini contoh nih. Nah, ini contoh pipe coding yang salah. Kira-kira kenapa nih? Ada yang bisa jelasin? Silahkan, open mic. Yang salah apanya nih di sini? Masih ada kan kalian ya? Ayo, mana? Kedengeran kan suara saya ya? Oke, ya betul.
nomor verifikasi kelihatan di halaman ya. Jadi betul ya apa namanya yang dibilang oleh Linggar bahwa harusnya kode verifikasi itu tidak ditampilkan di halaman gitu ya. Ngapain kalau misalnya tampilkan ya, karena berbahaya sekali. Karena harusnya kan kode verifikasi, biasanya kode verifikasi 2 langkah itu dikirimkan ke email atau ke WA atau ke SMS gitu ya. Nah, karena ini sangat berbahaya sekali kalau misalnya terjadi seperti itu. Orang yang tidak punya otoritas bisa langsung memasukkan kode verifikasi itu gitu ya. Oke, selanjut ya. Itu human in loop gitu ya. Kemudian kalau kita mau memahami bagaimana proses dari bekerjanya pipe coding ya. Jadi sebelum ada ChatGPT, developer itu ngodingnya 2 jam gitu ya. Tapi kalau setelah menggunakan ChatGPT itu paling 5 menit gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak menulis program. Kita tidak menulis sintak atau coding, tapi si ChatGPT yang nulis gitu ya. Nah, tetapi kelemahannya adalah pada saat kita debugging itu kalau sebelum ChatGPT itu kita perlu waktu singkat aja karena kita yang nulis programnya ya. Jadi kita tahu kira-kira nanti salahnya ada di mana. Kalau misalnya terjadi error gitu ya. Tapi kalau misalnya ChatGPT karena yang nulis itu adalah AI, maka kalau kita debugging itu kita bisa lama tuh nyarinya. Apalagi tadi dengan ke sistem kebut semalam dengan perpindahan beberapa agent tadi semakin halu tuh, bingung tuh. Ini kita mau memperbaiki di A, ternyata AI-nya memperbaiki di B, nggak nyambung gitu ya. Jadi kita harus membuat prompt yang benar-benar kita tahu salahnya di mana. Ya. Jadi itu ya. Nah, jadi kalau kita mau membuat aplikasi, pertama kita tentukan dulu, kita definisikan dulu, deskripsikan dulu tujuan kita apa. Biasanya kita mulai dulu dengan prompt yang simple. Kalau kita mau bikin sesuatu misalnya ini bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia ya. Karena sekarang kan AI itu udah cerdas ya. Mau kita pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Prancis gitu ya, terserah deh. Atau bahasa yang lain-lain gitu ya. AI udah cerdas ya. Nah, kita bisa lebih detailkan dulu prompt kita itu biar nanti AI itu bisa memahami. Contoh nih, kita mau mencari data, mengambil data dari internet dengan menggunakan bahasa pemrograman DAT gitu ya. Tolong bikinkan ya. Nah, kemudian nanti dia itu AI akan generate code-nya. Jadi dia akan bekerja dengan cara menafsirkan prompt kita dan menghasilkan starter code-nya. Nah, setelah starter code-nya itu dibikin, baru nanti dieksekusi ya. Jadi kita bisa run untuk melihat hasilnya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, biasanya kalau kita lihat apa hasilnya akan error atau tidak sesuai atau sudah sesuai. Nah, kita biasanya ngasih prompt feedback atau prompt tambahan bahwa jika terjadi error misalnya codingnya bekerja ya, tetapi ada sesuatu dengan error handlingnya dan itu data harus ditransformasi ke JSON ya. Karena nanti kita kan maunya kemarin kan kita sudah apa itu JSON ya, kita mau data itu bisa digenerate jadi API gitu ya. Karena datanya harus
di ditransformasikan dulu menjadi JSON ya, supaya nanti JSON itu kan bahasa universal antar aplikasi ya. Nah, dibikinkan JSON-nya. Kemudian adalah repeat. Jadi setelah semua beres, biasanya kita akan mengulangi pattern atau template yang sama hingga program kodenya selesai. Nah, kita punya template-nya sudah gitu ya. Nah, ada beberapa ID, nanti kalian bisa install GitHub Copilot ya, GitHub Copilot ya. Nah, kemudian nanti kalau saya sudah kasihkan ke kalian untuk GitHub ya, akun GitHub studentnya, bagaimana bikin akun GitHub student. Saya bulan kemarin masih yang pro ya, sekarang karena nggak dibayar, belum sempat bayar, itu akun GitHub Copilot saya berubah jadi student gitu ya. Ini GitHub Copilot, kemudian adalah anti gravity, nanti kalian install anti gravity ya. Kemudian ini adalah kursor, kemudian baru upload. Itu ID-nya, Integrated Development Environment. Nah, kan saya coba akan kenalkan apa itu Google Anti Gravity ya. Jadi di sini platform ID yang dikembangkan oleh Google langsung ya. Simpelnya, code editor yang memungkinkan developer untuk meminta AI kerja sesuatu, review kerjaan AI, sama kasih feedback ke AI. Jadi itu Google Anti Gravity ya. Jadi dia akan bertahap ya untuk developernya. Dia full nulis kode, kemudian dia bisa desain dan review. Dan ini masih gratis ya, masih gratis. Nah, ini seperti ini tampilannya ya. Google Anti Gravity kalian install sekitar 100 megaan gitu ya. Kemudian kalian bisa pakai akun Gmail. Nanti akan saya coba jelaskan juga bagaimana kita mau bikin agentnya itu yang paling murah gitu ya, paling murah yang masih gratis tapi bisa banyak agentnya di Anti Gravity ya. Nah, nanti kita akan belajar apa itu generate something based. Jadi kita akan mengenerate sesuatu berdasarkan prompt. Kemudian apa itu nanti context injection. Kemudian apa itu mode routing sama resource man. Kemudian agent skill sama artifact ya, artifact. Nah, artifact kita task list, implementation plan sama walkthrough. Nah, jadi dalam Anti Gravity ya, konsep utamanya bukan hanya memberikan prompt lalu menerima kode, tetapi dia akan membangun workflow AI yang dapat nanti ada merencanakan, mengerjakan, menguji, dan mendokumentasikan pekerjaan secara otomatis. Jadi nanti dia sudah satu alur ya. Ini nanti kalian baca aja. Soalnya materi ini akan saya kasihkan ya. Jadi bisa dibaca aja lebih detail tentang apa itu generate something based prompt ya. Jadi nanti menjelaskan kebutuhan apa, bahasanya natural aja, bahasanya bahasa yang bisa dimengerti ya, tidak berbelit-belit dan tidak muter-muter gitu ya. Ini context injection itu nanti bagaimana kita masukkan konteks tambahan dalam proses berpikir AI. Misalnya tadi source code yang sedang dibuka, struktur folder gitu, kemudian file tertentu dan lain-lain. Kemudian ini routing dan manajemen itu biasanya dapat memilih model AI yang paling sesuai. Nah, ini yang penting nih, kita di Anti Gravity dia itu akan memilih model AI yang paling sesuai. Kalau sekarang udah auto ya, untuk tugas tertentu. Kalau misalnya dia berat nanti pakai yang thinking, kalau enggak yang flash ya, atau yang medium. Untuk bikin agent itu apa nanti saya jelasin. Supaya apa? Supaya nanti keunggulannya adalah lebih hemat biaya token. Atau kita yang gratis dulu deh. Tokennya kan terbatas gitu ya.
Nah, bedanya anti gravity dan kursor sebenarnya sama aja. Cuman saya kemarin pakai kursor, ya pakai kursor waktu pertama kali kan reboh tuh kursor, banyak yang pakai nih. Eh, di kurs entah tahu entah kalau sekarang udah tahun kemarin saya pakai kursor, kemudian eh, di kursor itu tokennya cepet habis gitu ya, tokennya cepet habis itu dia ngereset seminggu kemudian atau sebulan kemudian. Itu yang agak agak kenapa saya nggak pernah pakai kursor lagi ya. Nah, beda sama anti gravity, dia bisa tadi bisa lebih hemat token. Nanti saya lihatkan seperti apa settingannya ya. Itu sih makanya kayaknya si kursor ini udah mulai banyak beralih orang ke anti gravity ya. Kalau kalau Visual Code Studio memang standar gitu ya, artinya semua orang udah kenal namanya PS Code gitu ya. Cuman ini ada lagi yang bikin Google yang tadi anti gravity ya. Skill nanti saya jelaskan skill itu apa. Ini saya biasanya udah bikinkan skillnya. Jadi nanti AI baca skill untuk mempercepat. Kita ada punya template ya, template untuk aplikasi ya yang kita bikin. Oh, ini skill untuk misalnya tadi agent skillnya untuk Laravel. Oh, ini agent skillnya untuk Flutter. Nanti apa namanya, saya coba di minggu depan saya kasihkan agent skill gitu ya. Nanti tinggal kalian kopas di apa namanya, di folder gitu ya. Ini ada juga namanya best practice ya, best practice prompting ya. Ini best practice prompting yang kita bisa baca aja dulu ya, biasa baca. Kalau kita mau misalnya tadi Opus 47 itu seperti apa, nah ini di tinggal aja prompting best practice-nya punyanya Claude ya. Kemudian strukturnya kalau kita mau ngeprompt itu yang backgroundnya pertama 1 sampai 2 kalimat tentang bagaimana kita bikin rulesnya, kemudian apa aja yang mau dikerjakan, kemudian apa namanya, kontennya dinamis, kemudian tasnya lebih kita detailkan kalau ada contohnya, kemudian kita akan mengulang lagi kira-kira instruksi-instruksi yang nantinya apa namanya sifatnya terulang gitu ya, yang penting apa gitu ya. Ini rule dan high test levelnya. Jadi misalnya dia kita ada, misalnya kamu ada expert Flutter developer, tugasmu adalah mendesain UI menjadi produktif ready code gitu ya. Itu saya biasanya seperti itu terus. Kemudian dynamic retrieve content ini kita akan menyesuaikan dengan resource ya. Apakah nanti AI tidak mengarang bebas, kita punya template-nya. Kemudian detail task instruction, kita bikin instruksi detail. Kita misalnya menggunakan apakah nanti pakai riverpod atau block, atau kemarin kan pakai provider gitu ya untuk state manajemennya ya, itu kita apa namanya, biasanya nanti kan kita buat sebagai agent skill. Example nanti baca aja example, jadi membuat contoh-contoh input agar dia bisa meniru gayanya. Kemudian ada lagi critical assessment, jadi misalnya konsep AI itu sering mengalami namanya amnesia ya. Tahu amnesia ya? Jadi di akhir prompt itu dia amnesia. Jadi ini apa ya? Dia akan mengulang larangan atau aturan paling penting di baris bawah ya. Contoh sekali lagi, pastikan kamu hanya menggunakan custom widget dari skill MD ya. Nah, itu kita nge-prompt di situ, jangan menggunakan standar material widget secara langsung. Nah, dia akan baca skill MD-nya. Nah, isu amnesia ini nanti kita akan stop atau artinya
nanti dengan agent skill ini isu-isu amnesia tadi tidak akan terjadi. Dia akan kembali lagi ke apa nama, kembali lagi ke pedomannya gitu ya. Nah nanti seperti apa, ini masih kita bahas teorinya ya, nanti kita praktekkan ya. Masih jam 9 ya. Nah ini konteks injection. Jadi di sini kita jangan sampai membuat halu ini jadi halusinasi ya. Nah halusinasi pada AI bisa terjadi karena AI nggak tahu konteks apa ya. Makanya itu kita membuat konteksnya lebih tepat, ada model, screen atau PubSec YAML kalau yang di Flutter ya, atau kita bisa bikin di sana agent skillnya. Ini modeling. Nah ini yang penting nih, kalau di anti gravity ya, ini kita bahas anti gravity dulu ya. Anti gravity itu ada mode routing. Mode routing kapan kita menggunakan Gemini 3 Plus gitu ya. Kapan kita menggunakan Gemini 3,1 Pro ya. Pro nih, high nih. Jadi Plus itu biasanya untuk tugas repetitif, jadi slashing UI sederhana, atau bikin data dummy, atau kita mau bikin warna latar belakang warnanya berubah, atau ibaratnya tuh kalau kita pengen cepat tapi kuotanya melimpah. Jadi AI tidak perlu berpikir berat gitu ya. Yang ini yang plus gitu ya, plus ada yang low, ada high ya. Karena kita harus hemat tokennya. Tokennya harus kita hemat nih. Karena kalau kuota habis, token habis, kita nggak bisa ngapain gitu ya. Kita nunggu lagi, misalnya tadi di repeat atau diulang 5 jam lagi kalau cloud AI ya. Kalau di AI itu 5 jam lagi. Atau misalnya tadi seminggu lagi ya. Kadang-kadang kalau ada kursor tuh bisa seminggu lagi. Oke. Kalau anti gravity ini memangnya sama aja sebenarnya. Kita bisa tergantung ya layanannya pakai apa nih. Kalau pakai Cloud atau pakai Plus kan beda-beda nih. Ada yang sebenarnya ada biaya bulanan atau pas pay as you go. Kalau saya biasanya nggak mau kalau pay as you go. Artinya kalau misalnya kita kebanyakan token, kita bayar mahal, tiba-tiba nanti tagihan kita membludak gitu ya. Nah kalau saya lebih amannya biaya bulanan. Biaya bulanan ini kalau misalnya token habis, kita nunggu dulu nih, kira-kira 5 jam lagi kita gunain lagi gitu ya. Makanya kita harus bisa menghemat kuota token tadi. Jadi sebenarnya anti gravity ini sama aja dengan ID lain, Blockback AI, kemudian ada kursor, ada passcode gitu ya. Nah, karena kan untuk itu kan dia perlu akun ya. Berakun, kita daftar akunnya, nanti kita langganan. Kalau misalnya pakai gratis gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya ya Mario ya. Pemainnya kita bisa macam-macam. Nah, skill. Saya bilang tadi biasanya nanti ada namanya skill .md. Nanti di sini kita bayangin kalau kita nge-prompt, kita detailnya seperti ini ya, buat halaman detail Dr. Flutter, tolong gunakan Report 3. Tapi kalau misalnya kita gunakan skill, dia bisa buat halaman UI detail dokter sesuai dengan desain menggunakan skill apa gitu ya. Jadi tidak perlu panjang lebar kita bikin bikin ke promptingnya ya. Skill, agent skill ini mirip dengan SOP yang AI pegang. Jadi isinya biasanya bukan cuma instruksi kode tapi juga trigger kapan instruksi itu harus dipakai. Analoginya tanpa skill atau prompt biasanya kayak ngasih kerjaan ke anak magang, kita harus cerewet mendikte semuanya dari 0 sampai setiap hari ya. Misalnya tolong bikinkan tombol ini warna
warnanya seperti ini, radiusnya berapa. Nah, tapi kalau kita pakai agent skill, kita biasanya kayak ngasih task ke senior programming. Saya mau ini, nanti apa namanya, bilang misalnya bikin UI login gitu ya. Nah, dia udah hafal dengan pedoman perusahaan atau SOP-nya. Oh, kalau mau bikin UI login, dia harus ngapain gitu ya. Maka dia akan biasanya akun otomatis pakai misalnya add button. Kemarin udah kita coba ya. Apps text field gitu ya. Kemudian warna yang tepat. Atau misalnya tadi eh, ketemu kliennya bilang gini, saya mau ini gitu kan. Nah, kalau udah biasa, maka kita udah bisa tahu, oh ternyata kadang kala ya, seringkali klien itu malah bingung apa yang mau minta dibikinkan gitu ya, malah minta saran ke kita alurnya seperti apa gitu ya. Nah ini skill gitu ya. Nah biasanya agen skill itu kita bikin di sini, kita bikin di tick agent skill gitu ya. Kemudian skill ini nanti kita bikin cloudnya titik agent di folder kita di root project. Kemudian kita bikin folder skills. Nah, di bawah skill itu kita deklarasikan lagi, misalnya tadi desain sistem. Nah, baru nanti kita bikin skill titik md nya, nanti saya kasihkan skill md, dan ada banyak skill gitu ya. Nah, bahkan ada yang ngumpulin agent skill. Ini contoh nih, saya desain sistem, description-nya, skillnya apa. Kalau ngedesain token app scholar, nah dia udah punya pattern-nya ini. Jadi kalau mau bikin app scholar, nanti path-nya adalah dia bikin di core app scholar.dat. Isinya apa? Isinya ini gitu. Nah, kemudian di minggu depan juga ya nanti kita hari ini bikinnya pakai apa namanya, backend dulu ya, UI from Google Sheet ya. Saya biasanya gini, saya biasanya bikin, kalau sekarang nge-from aja desain UI-nya itu nge-from. Nah, kita tinggal tentukan, kalau pakai, kebetulan ini juga masih gratis ya, nggak ada batasan apa, makanya nih baru launching Stitch namanya, dari withgoogle.com. Kita bisa nge-prompt, nanti desainnya minta bikinkan gitu, walaupun sebenarnya ada Blockable, kemudian macam-macam ya. Figma sendiri pun dia udah ada AI-nya, dan ini bisa diekspor ke Figma atau MCP ya. Nah ini sekarang programmer 2018 ini ya, dia nyari-nyari Pak Flow 2023, dia copy paste. Sekarang kalau 2026 ya udah ini aja. Saya biasanya beda yang kayak gini nih, entah mau ngerjain apa biar nanti AI yang bekerja gitu ya. Oke, kalau 2 tahun yang lalu saya masih copy paste gitu ya kan. Sekarang udah pakai agent. Oke. Jadi kesimpulannya pep coding itu bukan berarti kita tidak perlu bisa codingnya. Kita perlu bisa codingnya, tapi kita perlu perlu bisa coding. Kenapa? Karena justru programmer yang memahami arsitektur, database, keamanan, bisnis proses, ini akan memperoleh manfaat paling besar. Kenapa? Karena mereka akan dapat mengarahkan AI dengan prompt yang tepat dan mengevaluasi hasilnya secara kritis. Ya, jadi makanya kenapa pipe coding ini saya ajarkan itu di pertemuan terakhir gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu apa namanya, dasarnya dulu ya. Nah, bagi seorang developer yang berpengalaman, pipe coding lebih tepat dipandang sebagai cara mempercepat pengembangan aplikasi, bukan sebagai pengganti kemampuan programmernya. Jadi sebenarnya kira-kira pipe coding itu bagus apa tidak? Ya. Sudah tahu jawabannya ya? Bagus, Sudah Pak. pasti bagus.
Jadi nanti Bagus Pak, bagus Pak. nanti akan saya terangkan. Habis ini kita apa nama coding pakai coding ya. Nah, oke. Ini contoh aja ya. Nah, saya biasanya bikin namanya PRD dulu. Buka chat GPT dan bikin PRD biasanya. Produk requirement dokumen. Kita ceritakan alur proses bisnis dari simulasinya. Ini contoh kemarin yang SIM-RS yang untuk 4B sama 4D ya. Nanti ya kita nanti yang ini. Saya akan contohkan yang apa namanya yang untuk Simpadu ya, Simpadu nih. Nah, biasanya PRD bikin bisa semuanya di cloud aja atau di cloud AI atau misalnya chat GPT dulu deh. Chat GPT kita bikinkan apa namanya PRD-nya, kita ceritakan alurnya. Kemudian saya pindah ke cloud AI, dibikinkan ngepromnya. Jadi ngeprom itu minta dibikinkan oleh cloud AI. Setelah jadi kita akan upload PRD-nya ke cloud AI, kemudian nanti jadi nanti akan bertahap nih. Biasanya prompt bertahap ya, bertahap. Nah, nanti dari sini saya biasanya tambahkan lagi kata-kata buatkan prompt siap pakai. Ya, jadi prompt siap pakai ini agar agent bisa langsung membuat aplikasi Laravel backend dan platform secara bertahap ya. Jadi langsung copy paste di agen Visual Code ya. Jadi nantinya ini bilang, kamu adalah developer Laravel expert, lakukan langkah berikut secara berurutan di terminal gitu ya. Nah, kita copy paste aja ke sini nih. Copy paste di sini ini pakai VS Code dulu ya. Nanti kalau sudah install apa anti gravity, kalian nyoba di anti gravity ya. Nah, ini saya biasanya ngeprom di sini nih. Ngeprom di sini. Nah, ngeprom di sini nanti yang tadi sebelumnya ini di copy paste nih. Jadi misalnya Composer create project Laravel ini biar nanti AI yang nulis gitu ya, bukan kita yang nulis lagi Composer create project gitu ya. Nah, ini nanti di dalam satu folder nih, nanti Laravelnya di situ, Flutternya di sana. Oke, nanti gitu ya. Kita nanti tinggal allow aja sih sebenarnya, ketik allow gitu ya. Nah, dia itu akan mengganti nulis sendiri codingnya gitu ya. Codingnya. Nah, kemudian jangan lupa kalian bikin GitHub ya. Nggak perlu kita push dulu, tetapi pertama kita bikin di dalam satu aplikasi itu git config global username nama Anda gitu ya. Kemudian git config, kemudian baru git init, dan akhirnya di get add titik baru di commit gitu ya. Nah, itu nanti ini seperti ini ya di terminal tadi. Kemudian nanti di sini akan kita commit ya, setup Laravel project commit gitu ya. Nanti di sini akan banyak apa namanya step-stepnya. Jadi kalau misalnya kita itu terjadi sesuatu dengan aplikasi semakin halu, kita bisa balik lagi ke step sebelumnya. Bisa. Contoh gini. Saya akan bukakan yang apa namanya mana ya, di download. Ini kayaknya bukan. Nah, ini dia. Ini contoh yang udah jadi dulu ya. Ini ya. Nah, di tiap step, ini banyak stepnya nih. Di tiap step saya biasanya apa namanya bikin kayak tadi ya. Ada perubahan, kita ini misalnya ini 3 hari yang lalu 1 Juni jam sekian, perbaikan rekap absen admin gitu ya.
nanti file mana aja yang diganti gitu ya, kemudian nanti apa namanya, insertnya apa aja ya, ini filenya diganti apa nih, ada step-stepnya, dan itu nanti apa namanya kita bisa tahu kira-kira kita mau melakukan langkah apa gitu ya. Makanya nih banyak nih, yang langkah pertama itu tadi di chat GPT ya. Chat GPT dulu deh. Chat GPT. Ini gratisan semua ya. Karena di sini saya pakai apa namanya, Copilot Student gitu ya. Yang kemarin itu yang sudah saya suruh bikin bikin apa? Bikin akun Copilot Student ya. Kalau bulan kemarin saya masih punya GitHub Copilotnya Pro ya. Ini udah habis ya. Makanya nanti mau nambah lagi. Nah, itu chat GPT ini namanya, bentar ya. Oke. Ini yang free ya nih, saya lihat ya. Yang free ya. Contoh kemarin itu sistem akademik ya. Nah, ini. Nah, ini nah, kita minta bikinkan, nanti dia bikin apa namanya seperti ini ya. Nah, ini mau informasi, fitur utamanya ya. Dan ini kemudian kita kopas ke Claude ya. Ini kenapa ada kembali, karena HP saya biasanya kehabisan token gitu ya, nunggu 5 jam lagi karena ini kan free semua nih. Nah, saya kira free dulu. Dia ya. Ini kalau salah. Nah, ini PRD-nya. Nah, jadi yang tadi teks-teksnya, kemudian nanti yang tadi yang dari sini kan kita kopas nih. Nah, ini ya fitur utama sistem gitu ya, fitur utama sistem ya. Ini kemudian nanti dia akan bahas tentang bikinkan tentang project strukturnya ya, migrationnya, rulesnya ya. Nah, ini setelah itu kita bikin ini, kita selesai, dia ngerangkum tahapannya ya, tahapannya. Kemudian nanti tool lanjut lagi ya, lanjut lagi isi setupnya ya. Nanti ini yang udah jadi ya, udah jadi itu pertama kita bikin PRD-nya. Ini adalah PRD namanya. PRD itu nih, sistem informasi akademiknya. Nah, ini PRD-nya. Saya print aja jadi PDF ya, supaya kelihatan nggak hitam. Ini dia bikinkan PRD, product required document ya. Product required document sudah ada latar belakang, arsitektur sistem, peran hak akses, alur bisnis gitu ya, spesifik fitur, kemudian spesifikasi API web service, kemudian spesifikasi fitur absensi QR code-nya, kemudian spesifikasi sistemnya, tahapan pengembangan ini paling banyak nih, panduan development. Jadi development dia
bagaimana install di server gitu ya. Istilahnya kemudian stacknya kita misalnya tadi backendnya pakai Laravel versi berapa nih, ini udah apa namanya sudah digenerate ya, digenerate ini nanti kalau saya biasanya bikinnya pakai JS ya, ini JS. Biar nanti dia membaca JS sendiri gini nih, mana ya, ini bentuknya adalah JS ya, nah, ini JavaScript. Nah ini sebenarnya tadi yang halaman tadi ya, biar nanti lebih mudah aja AI untuk membaca ya. Nah ini ya, ini AI untuk membaca ya. Nah, ini nanti kita kopaskan ke bikinkan PRD-nya. Nah setelah ini kan sudah dapat tadi, sudah dapat PRD-nya nih ya. Nah ini udah dia udah punya panduan nih, sudah punya panduan. Setelah ini panduan ini nanti kita terjemahkan lagi menjadi agent. Jadi kita nyuruh si agent untuk bikin step by stepnya tadi ya, mana ya. Nah, kita buat prompt pakai agar agent bisa langsung membuat aplikasi backend Laravel. Ini lagi ya, ini nanti kalian cobalah gitu ya. Nggak ada. Jadi di sini mana ya? Oke. Mulai. Oh di sini di dokumen. Nah pertama itu dia bikin PRD Simpadunya. PRD Simpadu itu isinya gini, kita pakai Gravity ya. Nah ini sudah ada PRD Simpadu ya. Pertama PRD Simpadu ritminya ya. Nah, dia di sini kita sudah punya relasi tabelnya, kemudian checklist instalasinya. Ini instalasinya dia bikinkan, kemudian default rules-nya, kemudian nanti plotnya misalnya upload. Jadi mahasiswa itu mau sebelum registrasi dia ngupload bukti bayar, kemudian oleh admin keuangan dia verifikasi atau tolak pembayaran, kemudian di mahasiswa klik daftar ulang, kemudian di sini validasi tolak registrasi. Jika validasi bisa, kemudian baru mahasiswa isi KRS ya. Isi KRS maksimum misalnya 24 SKS, tidak boleh bentrok jadwal, tidak boleh duplikasi mata kuliah. Kemudian dia submit ke dosen wali ya. Kemudian dosen wali dia nge-review KRS mahasiswa bimbingan dan approve ya, atau reject dengan catatan. Jika ditolak nanti revisi KRS, jika setuju KRS final. Kemudian ini strukturnya udah dibikinkan juga sama AI. Kemudian migrationnya, ini migrationnya gitu ya. Kemudian modelsnya nih baru PRD-nya ya, PRD-nya. Kemudian repositoriesnya ada controllernya dibikin sama root-nya. Nah setelah itu baru instalasi Simpadu nih, instalasi Simpadu. Nah, instalasi Simpadu yang ini dokumentasinya ada 13 dokumentasi. Nah ini yang nantinya kita pas setup ini, kamu adalah Laravel senior, tugasmu membuat setup awal. Nah, ini kita copy paste ya, kemudian Ctrl C, baru kita masukkan ke sini. Ini ya, nah ke sini nih. Kemudian model itu sama. Kamu adalah Laravel Eloquent Expert, tugasmu adalah membuat semua file model gitu ya. Untuk project siap di folder kita ditentukannya dia adalah folder di sini di model. Buat setiap file model berikut dengan lengkap. Nah itu copy paste gitu ya, kemudian buat lagi di sini. Nah jalankan, dia akan bikin modelsnya. Kemudian di sini dia bikin reponya lagi. Jadi membangun lapisan aplikasi. Jadi
repository dan bisnis project ya, service yang bersih dan dapat dites. Nah, ini Laravel arsitektur gitu ya. Tugasnya membangun repository. Kemudian ini bagian keuangan. Membangun modul keuangan. Step-stepnya ya. Nah, setelah ini sudah selesai di sini. Nanti ini adalah untuk back end-nya. Kemudian yang ketiga adalah bikin API-nya. Ini API-nya. API. Jadi API ini nanti ada Sanctumnya, Scramble, memang ya semua nih yang bikin. Ya. Jadi dia menginstal konfigurasi Sanctum ya. Nah, kamu adalah Laravel API Architect, tugasmu adalah menyimpan fondasi REST API untuk project SIAT yang akan di folder SIAT gitu ya. Ini langkahnya. Ini mereka jalani semua nih, kita taruh di dalam agent ini ya. Di dalam agent ini dia instalasi Sanctum, kemudian langkah berikutnya konfigurasi Sanctum, dia konfigurasi, kemudian ini konfigurasi Scramble karena kita mau dokumentasi, kemudian ini adalah lanjut ke Laravel API Developer, tugas membuat endpoint pembayaran, dia endpoint pembayarannya, kemudian registrasi mahasiswa untuk project SIAT karena kan kita mau bikin platternya ya. Nah, pasti ada namanya pembayaran, endpoint pembayaran. Kemudian ini adalah dosen API Developer, membangun endpoint API untuk role dosen di project karena si dosen ini nanti mengajar, kemudian juga ada yang jadi dosen pembimbing ya. Nah, selanjutnya adalah project platter. Project platter. Ini project platter misalnya tadi. Kamu ada developer senior, tugasmu membuat project platter dari nol untuk aplikasi mobile SIAT-nya. Nah, ini dia bikinkan create SIAT, kemudian ini XAML, ini dependensinya sudah ditentukan pakai Dio, pretty Dio, kemudian state manajemennya ini pakai Riverpod ya, saya biasanya pakai Riverpod atau Block ya. Ini kali ini pakai Riverpod, kemudian navigation-nya pakai GoRouter, kemudian storage-nya tokennya pakai secure storage, kemudian search preference. Nah, ini semua dia copy paste ke dalam pubs YAML. Kemudian nanti dia lanjutkan bikin strukturnya. Jadi kita tidak perlu lagi kayak kemarin bikin create folder, kemudian konstan atau misalnya create folder itu widget gitu ya. Kemudian di data itu ada models. Nah, ini biar nanti si AI yang bikin, Ini selesai gitu ya. Sampai admin selesai, ini satu persatu di copy paste ya. Habis itu nanti biasanya kita akan nyoba ini kelompok 2 nya sudah, nyoba alurnya. Jadi misalnya tadi tuh. Kemudian ini setelah ini selesai udah sesuai dengan PRD-nya, ini PRD-nya ini tadi ya. Ini PRD-nya udah selesai nih, Flowcat System. Kemudian saya tambahkan lagi di sini adalah service dan platter untuk absensi ya, untuk absensi nih. Nah, bikin absensinya. Jadi nanti saya masih akan QR code yang nanti dosen membuka sesi perkuliahan pertama sampai 16, kemudian setiap generate QR code yang berganti setiap 10 detik ya, 10 detik dia berganti anti scan shoot. Jadi biar nanti seperti SIP ya, saya mau bikin seperti SIP gitu ya. Kalau SIP ini kan bayarnya sekitar berapa sekarang, hampir 20 juta sebulan gitu ya. Bayangin setahunnya Polyban bayar ke Sepima itu sekitar 240 juta gitu ya. Padahal sebenarnya kita bisa bikin seperti itu gitu ya. Nggak perlu bayar gitu ya. Kalau kita mampu kok sebenarnya. Kita kemarin bikin Simpado itu 10 tahun sebelum ada SIP itu digunakan gitu ya, Nah, kemudian karena Polyban mau akademik pengen pakai Sepima karena lain hal dan harus membayar gitu ya. Padahal sebenarnya Polyban sebenarnya bisa aja, Upatik bisa bikin seperti itu gitu kan. Nah kemudian saya mau bikinkan untuk politeknik swasta gitu ya. Nah, dengan seperti punyanya Sepima, ini bikin gini ya. Nah, ini udah selesai.
Ya, saya akan demokan. Ini web apa namanya, absensinya ya. Ada web admin sama dosen. Nah, saya akan coba demokan yang tadi ya. Setelah kita bikin PRD, kita bikin agentnya ya. Kayak gini ya. Kamu ada di Laravel full text, tugasmu menampakkan menu absensi di panel Laravel gitu ya. Nah, ini yang tadi ini ya. Coba saya PHP artisan. So, ini 100% ini 100% bikinan AI ya. 2 hari bikinnya. Nah, 157. Ini Simpadu ya. Simpadu saya bikinkan seperti ini karena saya sudah punya template gitu ya. Saya kemarin bikin AI-nya yang LPP ini juga tempatnya hampir mirip gitu ya. Nah, ini mirip nih ya. Mirip ya. Karena sudah punya template-nya. Atau misalnya P3M buat validasi D sama ya, gini juga nih. Nah, oke. Nah, eh ini rencananya yang buat Politeknik Kota Baru. Kita loginnya. Kita kan tadi punya hak akses berapa tadi ya? Kita lihat PRD-nya. Kita lihat PRD-nya yang di sini tadi ya. Di sini PRD-nya punya ini dulu ya, admin, kemudian akademik sama keuangan, mahasiswa dan ini ya, nggak salah ini ya. Ada di sini. Oh ya. Sini tadi ya, di sini ada tambahan mahasiswa dan dosen gitu ya. Kita login dulu di adminnya. Admin kemudian oke. Ini menunya biasanya nih kelompok satu nih. Ini pengguna belum saya masukkan ya. Jadi ada tahun akademik ya, ini semua yang bikin ya. Sehari, kalau yang ini sehari bikinnya. Platternya kemarin sehari juga. Ini ngekod gitu ya. Ada kurikulum, nah nambah kurikulum, kemudian ada mata kuliah. Nanti mata kuliah ini berdasarkan nanti kurikulum yang mana gitu ya. Ada pilihannya. Kemudian kelas, penamaan kelas, ini kelompok satu biasanya. Nah, kemudian mahasiswa, ini bisa nambah mahasiswa, bisa ekspor import gitu ya. Kalau saat diimport ya, import Excel, nah nanti di sini gunakan template yang disediakan, kolom password berupa opsional. Jika dikosongkan, sistem akan memakai NIM sebagai password login mahasiswa ya. Jadi dia akan otomatis bikin pada saat kita bikin mahasiswa, otomatis dibikinkan usernya ya. Usernya defaultnya adalah NIM sebagai password. Jadi apa namanya, kita bisa bikin seperti itu ya. Nah, kalau opsional. Biasanya pegawai dosen ya, NIP-nya. Kemudian monitoring absensi, ini yang kemarin kita bikinkan untuk monitoring absensi. Di sini di depan kan ada berita, ada pengumuman, file upload dan header. Ini admin, super admin ya. Kemudian ada lagi akademik. Ini admin akademik. Nanti admin prodi juga ada ya. Kebayang nggak kalau ini yang ngoding adalah AI? Nah, saya cuman hanya sebagai sutradara ya. Di sini nanti ada dashboardnya, nanti apa namanya, kan alurnya tadi adalah ini lah kan alurnya. Mahasiswa upload bukti bayar, kemudian nanti ada admin keuangan dulu, kemudian ada admin akademik ini ya, dia akan bikin registrasi semester. Nanti dia akan memvalidasi nih mahasiswa yang apa namanya, minta validasi ya. Nanti karena di sini ini yang tervalidasi sudah ada ya, ini tervalidasi, berarti dia sudah memvalidasi. Ada yang ditolak, ada yang menunggu. Nanti otomatis nanti kalau mahasiswa itu
akan muncul di sini. Mana yang menunggu, mana tervalidasi ya. Kemudian ini rekap absen sudah ada juga. Kemudian dosen wali ya, dosen wali. Nah, dosen wali ini apa namanya, dia itu akan memilih mahasiswanya dosen wali siapa ya. Misalnya ini ya Pak, wali siswa 10, nanti pilih dosen walinya adalah misalnya demo ya, saya assign. Nanti di sini dia dosen wali yang mahasiswa 10 itu dosen walinya adalah ini misalnya ya. Kemudian juga data mahasiswa. Kemudian keuangan. Ini masing-masing ya. Keuangan. Nah, keuangan itu tentang bikin masternya UKT. Kemudian ini dia kalau mahasiswa itu bayar, dia akan verifikasi ya, verifikasi misalnya ini yang sudah itu yang terverifikasi itu ini. Misalnya ini yang tadi Budi Santosa ya, kita detail. Kan ada preview bayar, bukti bayarnya. Aksinya apa, diverifikasi ya. Kita proses, nanti dia akan terverifikasi. Kalau ini ada report pembayaran untuk keuangannya, untuk keuangan. Nah, kalau mahasiswa itu MHS 001. Mahasiswa itu dia contohnya yang demo tadi, pembayaran UKT. Nah, dia bayar gitu ya, dia upload bukti, kemudian nunggu verifikasi, terverifikasi dan register. Karena ini sudah terregister, dia register registrasi semester. Nah, ini sudah diconteng, berarti dia sudah bisa isi KRS ya, isi KRS. Ini karena dia itu sudah KRS-an, maka klik ini nggak bisa lagi, dia nggak bisa KRS. Jadi ini menu KRS ini sudah tidak ada lagi akses untuk nambah gitu ya, tambah. Oke. Ini absensi, ini kalau dia absensi ya, tapi absensinya pakai plater ganti ya, karena dia akan apa namanya, scan QR code. Kemudian kalau dosen itu apa ya, dosen itu kayak ada nggak? Nah, ini dia. Nah, ini absensi di KRS kalau misalnya ada yang KRS-an, tapi ini sudah ya, karena tadi sudah ini. Nah, ini apa namanya, absensi kuliah. Nah, di sini ada pertemuan 1. Nah, kita lihat lanjutkan di pertemuan 1, dilanjutkan ya. Nanti ada QR code-nya, ini masih error nih. Nah, ini per 10 detik dia ganti gitu ya. Nah, ganti lagi gitu ya nih. Nanti si apa namanya, mahasiswa itu nyekan QR code gitu ya. Kemudian nah ini sisi back end-nya. Kemudian otomatis juga dibikinkan ini apa namanya, docs-nya ya. Ini API-nya. Nah, ini. Nah, dibikinkan API-nya ya sama Scramble. Sama Scramble dibikinkan. Kemudian dari sini ini dapat absensi, out-nya gitu ya, login pengguna. Nah, kemudian lanjut lagi yang ini platternya ya. Ini platter itu di mana ya? Kalau nggak salah di sini deh. Ini platternya dibikinkan dari prompt tadi ya, dari prompt tadi.
tadi bukan ini ya, kok bukan, bentar gimana tadi, lain. Saya lupa, nah ini kali ya, oh ini dia. Nah ini kita coba run aja ya. Ini sebentar, ini masih, nah yang saya bilang tadi ini sebentar, code di paste nya kita, oh masih proses ya, masih proses. Nah ini di lipnya ini yang bikin apa namanya, ini kali ya, ya ini yang bikin dari AI-nya ya. Nah ini yang bikin AI-nya, domain, provider, kemudian data ya, modelsnya, repositorinya, ini AI yang bikinnya. Kita apa namanya, hanya ngetikkan di situ ya. Entar ini kali ya. Nah, kita pakai pixel berapa? Pixel 9 boleh. Ini hasil ngeprom ya, sambil nunggu ya. Ini hasil ngeprom yang ini ya, yang mana tadi, Flutter nih ya. Lumayan berat nih, karena apa nama, emulator ya. Nah ini oh yang ini satunya. Nah ini kamu adalah Flutter developer senior, tugas bangun halaman absensi pada role dosen gitu ya. Nah, ini stacknya misalnya Flutter, Riverport, Dio, GoRouter gitu ya. Kita tunggu ya. Kalau yang dari awal bikinnya yang ini, ini API-nya ya. Nah ini, nah, tugas membuat project apa namanya, Flutter gitu ya. Kita tunggu sambil nunggu ini. Kita coba kan kita debugging ya. Jadi nanti ada halaman login, dia membaca database, kemudian baru muncul menunya. Kita tadi pixel 9 ya. Kita tunggu dulu ya. Ini nanti minggu depan ya, kalau untuk bikin Flutternya. Ini bikin backendnya dulu.
Jadi sudah dibikinkan halaman loginnya juga, kemudian nantinya juga ada outnya sehingga nanti database-nya itu nyambung ke backend-nya Laravel gitu ya. Kalau kita nulis ini eh, satu semester nggak selesai soalnya. Jadi benar-benar AI yang nulis kode ya. Sambil menunggu ada yang perlu ditanyakan, tinggal dicat aja ya kalau misalnya mau bisa juga. Ini lumayan lama karena kita banyak membuka tab ya. Kan error nih. Tawet aja ya. Kemarin yang cocok rasanya Pixel 7 katanya. Pixel 9 terlalu berat. Ini masih proses ya Flutter running Gradle-nya. Soalnya kalau pakai Chrome nggak mau, harus ada emulatornya ya, karena ini kita pakai step manajemennya apa namanya Riverpod ya. Kemarin sudah sampai tampilan login, kemudian tampil menu mahasiswa tadi ya, yang di mahasiswa ini yang di mahasiswa tadi lagi size kurang nih kan. Yang di mahasiswa tadi dosen nih. Nanti kita coba dosen ya, dosen. Oke, masih proses ya. Kayaknya harus tutupin dulu deh. Oke, kita nunggu. Errornya apa nih? Tadi masih ya. Banyak tabnya ya. Kita matikan aja. Bentar. Putus ya. Bentar. Kenapa nih? Ini masih.
Ntar ya saya tutup beberapa tab dulu ya, tapi terlalu banyak ya. Tunggu seminggu. Keputus ya anunya ya apa, presentasi saya ya, bentar apa ya putus. Ini masih proses nih, belum selesai. Bentar ya. Saya coba putus ya saya ya. Tunggu bentar, tunggu sebentar ya. Ini terputus ternyata. Saya ulangi lagi. Nah, udah muncul ya. Ini masih proses nih, debuggingnya. Oke, masih proses ya. Dia sudah bikin outputnya app debugnya ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah mulai ada kehidupan.
bisa nggak? Masih nge-restart. Progress. Ini belum berhasil. Kita coba yang pixel, atau kita coba yang ini ya, emulatornya yang aja deh. Coba iOS. Kita coba dulu. Nah, ini yang iPhone, coba dulu ya. Oke, kita coba run, start debugging. Oke, kita tunggu ya. Kayaknya masih error nih. Ini error. Terakhir masih bisa ya. Nanti saya coba clear ini dulu, apa memori yang, jadi kalau di sini kalian bisa swap memori di Android Studio ya. Android Studio emulatornya itu harus di, kan ada RAM-nya ya. RAM itu juga terbatas. Di sini ya, kalau kalian buka di Virtual Disk Manager. Nah, di sini ini kalian webs data, jadi ngehapus datanya nih. Yes. Ini juga kita hapus aja nih. Web data pixel 5 web data. Jadi data-data di dalam memorinya akan terhapus. Baru nanti dijalankan. Ini kayaknya juga bermasalah ya. Coba sekali lagi ya di Pixel 7 ya. Kita coba nih sekali lagi, habis itu nanti kalau enggak nanti saya perbaiki dulu ya. Harus uninstall dulu emulatornya, nanti diinstal lagi. Tapi bandwidthnya lumayan, segiga lebih ya, hampir 2 gigaan ya kita download, kelamaan nanti. Kita coba ini dulu Pixel 7 ya, Pixel 7
Setelah kita hapus datanya, oke udah running. Kemudian kita coba dibagi. Kita launch dulu. Ini nunggu ya, karena nih tadi datanya dihapus dulu yang sudah ada. Ya buildnya APK-nya ya untuk nyobain. Makanya kalau mobile tuh tambah lama tambah berat ya. Internet juga harus bagus, hardware juga ya. Makanya kalau misalnya saya bikin aplikasi mobile itu pakai yang di kampus, yang di lab ya. Nah, ini untuk jalan. Ini loss lagi. Makanya ini minggu depan ya. Ini masih loss nih. Error initial device FS 5 ya. Berarti harus di-uninstall dulu, nanti emulatornya baru diinstal ulang yang baru, kemudian nanti diupdate ya. Ini lost connection device ya. Harusnya muncul apa namanya login ya, pom login, depannya pom login. Cuman ini nggak muncul nih. Ini hang. Error initial dev fs gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya sementara ya untuk malam ini. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa ketemu lagi offline ya. Masih minggu depan masih kita bisa masuk. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, udah jam 10 malam. Terima kasih. Saya ucapkan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya, nanti YouTube-nya nanti akan saya kasihkan di grup ya. Saya tutup semua ya. Ya baik Pak. Terima kasih banyak Bapak. Iya, thank you.